Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang. Selamat berjumpa dalam program Keluargaku Bertumbuh. Di tengah keterbatasan gereja mengadakan persekutuan bersama, ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita bersama untuk membangun kebersamaan dan persekutuan dengan keluarga atau teman-teman terdekat. Saya mengajak saudara untuk terus tetap tajam dan terasah di dalam mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Mari kita akan belajar Alkitab dan berdoa bersama setiap hari, Senin sampai Sabtu, pukul 7 malam di rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita akan belajar Alkitab bersama dengan Bapak Adam Winters tentang kitab Filemon. Pastikan saudara terlebih dahulu membaca kitab Filemon, hanya satu pasal saja, dan juga melihat video pengantar dari Bible Project yang link alamatnya ada di deskripsi. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, apa kabar? Pripun kabaripun saudara? Saya Pak Adam, dan ini renungan mengenai Filemon. Jadi kalau saudara belum melihat dan menonton video pertama mengenai Filemon dari The Bible Project, tolong lihat link di bawah dan klik link dulu sebelum menonton video kedua ini. Jadi waktu ini kami akan membahas bersama-sama mengenai Filemon, buku Filemon, dan apa yang Rasul Paulus menulis kepada Filemon. Jadi waktu ini kami akan melihat beberapa pertanyaan yang kami juga sekeluarga bisa melakukan di rumah sendiri masing-masing pada waktu belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi ini adalah contoh dan teladan buat kami semuanya, dan juga mudah-mudahan kami bisa juga belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kesempatan ini Tuhan, untuk belajar firman bersama. Tolong Tuhan, menuntun waktu ini kami, Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan-Mu, mengenai buku Filemon Tuhan, dan bagaimana kami bisa menjadi lebih seperti Yesus di dalam keimanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Jadi ada kira-kira 6 pertanyaan yang kami akan membahas. Jadi pertanyaan pertama adalah, pasal ini atau Filemon ini tentang apa? Jadi tolong stop video sebentar, membahas pertanyaan pertama ini, sekeluarga, sekelompok, lalu play lagi.
Oke, mudah-mudahan sudah membahas pertanyaan pertama, Philemon ini tentang apa? Jadi pada waktu kita melihat Philemon, ada satu tema besar mengenai koinonia. Koinonia itu adalah bahasa Yunani, dan itu artinya persekutuan. Oke, persekutuan. Artinya berbagi atau partisipasi bersama-sama. Jadi beberapa kali di Philemon ini, Paulus mengatakan kata koinonia ini. Kita semuanya sedang partisipasi bersama di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Lalu koinonia ini bukan sesuatu yang kita memikirkan saja, melainkan kita melaksanakannya di dalam hidup kita masing-masing sebagai jemaat Kristus. Kita semuanya persis sama di hadapan Allah dan membutuhkan pengampunannya, pengampunan Yesus Kristus. Sehingga siapapun menjadi pengikut Yesus juga menjadi saudara kita. Amin. Agar kita mengalami koinonia satu sama lain. Ini juga sesuai dengan Kolose 3 ayat 11. Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan kedua, apa yang kita belajar tentang Allah di buku Philemon? Tolong lagi stop sementara dan membahas bersama-sama. Baik, sudah membahas pertanyaan kedua ini. Apa pasal Philemon ini? Bagaimana kita belajar tentang Allah? Saya lihat dua hal. Mungkin ada lebih banyak, tetapi ini dua yang saya menaati tadi. Ayat 3, mengenai kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Allah. Jadi itu bukan sesuatu dari saya, atau saudara, atau pendeta, tetapi itu turun dari Allah Bapa kita sendiri. Juga ada yang kedua, melalui pekerjaan Tuhan, kita dijadikan saudara seiman, saudara sestatus, saudara sekeluarga. Nah, seperti tadi saya sudah mengatakan Kolose 3 ayat 11, di mana itu katakan tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat, orang yang tak bersunat, budak atau orang merdeka. Kita semuanya sebagai pengikut Yesus Kristus sudah disatukan. Betul. Dan karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Nah, sekarang ada pertanyaan ketiga, yaitu apa yang kita harus menaati di buku Philemon. Sekali lagi, stop sementara, lalu membahas bersama-sama.
Jadi yang pertanyaan ketiga, apa yang kita harus menaati di buku Filemon? Saya lihat beberapa hal, mungkin sama seperti saudara, tapi juga ada banyak di sini. Di ayat 4, itu contoh bagaimana kita sebagai saudara seiman harus mendoakan satu sama lain. Jadi itu satu hal yang kita harus menaati. Kita harus mendoakan satu sama lain. Di ayat 9 dan 10, mari kita mengasihi satu sama lain. Seperti Rasul Paulus di sini mengasihi Filemon, dan juga dia mengasihi Onesimus. Di Yohanes 13 ayat 34, Yesus sendiri mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus sendiri sudah mencontohi buat kami, bagaimana mengasihi satu sama lain. Jadi mari kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan yang ketiga di ayat 13 dan 14, jangan kita mencari kepentingan sendiri, melainkan memperhatikan kepentingan orang lain. Ini juga sesuai dengan Filipi 2 ayat 3-5. Di mana kita lihat sekali lagi dari Paulus, bagaimana kita harus memikirkan orang lain, mengutamakan orang lain, dan bukan cuma memikirkan diri sendiri saja. Nah sekarang ada pertanyaan keempat, yaitu apa yang menarik di buku Filemon? Jadi tolong sekali lagi berhenti sebentar, lalu membahas pertanyaan keempat ini. Jadi mudah-mudahan sudah membahas apa yang menarik di sini. Saya tulis beberapa hal. Yang pertama, Paulus yang lagi dipenjarakan terus mendukung jemaat yang dimerintis oleh dia. Kita juga sering mengalami kesulitan. Mudah-mudahan tidak sampai dipenjarakan. Tetapi, apakah kita terus mendukung mereka yang Tuhan memberikan kepada kita? Pasti di dalam hidup kita ada tetangga, ada teman, ada keluarga yang kita harus menjaga, yang kita harus mendukung. Jadi seperti Paulus di sini, itu menarik ya, contoh dia buat kita. Terus ada contoh kedua, atau yang menarik kedua, dari semula, maksud saya dari bab pertama ini, pada waktu Filemon ditulis, itu kira-kira 2000 tahun lalu, gereja Kristus sering bertemu di rumah orang. Pada waktu itu belum ada gedungnya, belum ada gedung gereja seperti kita punya hari ini. Dan kira-kira seperti kita sekarang, akibat COVID-19, kita masing-masing harus kumpul di rumah saja. Kita bergereja di rumah, kita menonton di televisi, di YouTube ya. Jadi itu agak mirip bab pertama, pada waktu mereka bergereja atau berjemaat di rumah saja. Juga yang menarik, pada waktu Onesimus, dia budak Filemon. Nah, dia dilayakkan oleh Kristus melalui iman dia, iman baru ya, kepercayaan baru. Dan sebelum Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon, itu nyata bahwa dia tidak baik. Dia bukan orang baik. Dia melarikan diri, mungkin mencuri sesuatu juga. Dan walaupun namanya berarti berguna, dulu sifat bukan sesuai ya, memang terbalik dari berguna. Tetapi dia sudah menjadi berguna. Kenapa? Karena dia menjadi pengikut Yesus Kristus dan sudah ada perubahan di dalam hatinya. Jadi saudara, ya jangan kita lupa apa yang Yesus sudah melakukan buat kita. Dan cara dia sudah melayakkan kita sebagai pengikutnya. Itu anugerah dan belas kasihan dia yang luar biasa. Apa yang Yesus sudah melakukan buat kita seperti dia lakukan buat
Onesimus. Dan yang keempat yang menarik dari Filemon ini, Paulus menghancurkan budaya Roma pada waktu itu. Mungkin belum pernah ada tuan, yaitu Filemon, yang memiliki hamba, yang menjadikan hamba itu seperti saudara. Seperti Paulus mendorong Filemon di sini, tetapi itu permintaan Paulus kepada Filemon. Tapi mungkin belum pernah terjadi, saudara. Itu juga yang kita harus mengingat, saudara. Firman Tuhan menghancurkan budaya, menghancurkan tradisi duniawi sehingga walaupun kita dikecilkan atau dibuat merasa malu, kita diperintah untuk mengutamakan firman Tuhan. Jadi dari segala sesuatu di hidup kita, firman Tuhan yang sangat ternilai, sangat berharga, karena itu seperti emas, itu seperti perak, ya kan, yang kita harus mengasihi dan menaati. Terus ada pertanyaan kelima, yaitu apa yang masih berguna atau masih relevan buat kita dari buku Filemon ini. Sekali lagi berhenti sebentar dan membahas pertanyaan ini. Baik, pertanyaan kelima sekali lagi, apa yang masih berguna atau relevan buat kita dari buku Filemon? Memang saya sudah menyebutkan beberapa hal yang kita wajib melakukan, seperti doakan satu sama lain. Ya, itu sesuatu yang masih relevan buat kita. Kita harus mengutamakan satu sama lain, kita harus memikirkan orang lain, bukan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Kita semuanya adalah saudara melalui Kristus. Kita status, kita sekeluarga, kita seiman. Ya, nggak ada perbedaan di antara kami sebagai jemaat Kristus. Kita tetap jemaat Kristus kalau di gedung, kalau di rumah, atau di mana saja. Ya kan? Kita tetap jemaat Kristus, dan seperti Paulus di sini, kita juga butuh teman-teman seiman. Ya, jangan kita mandiri sendiri ya, tanpa teman, tanpa orang lain untuk mendukung kami. Jadi mari kita melihat apa yang masih berguna, masih relevan buat kita hari ini. Dan enam, kepada siapa kita bisa menyiapkan cerita ini. Jadi tolong saudara, tolong memikirkan ini. Dan menulis nama orang lain yang saudara bisa menceritakan cerita ini. Juga yang kita melihat di nomor 4 tadi, mengenai apa yang menarik, siapakah kita perlu doakan? Siapakah kita perlu mengutamakan dan mengasihi? Jangan lupa untuk menggembirakan dan menguatkan satu sama lain. Jadi saudara, dari buku Filemon ini ada banyak hal yang kita belajar, yang kita harus menaati, yang kita belajar tentang Allah, yang kita belajar tentang apa yang masih relevan buat kita, bagaimana kita juga bisa meladankan prinsip-prinsip ini di dalam hidup kami masing-masing. Jadi tolong saudara, minggu ini cari orang untuk menceritakan cerita ini. Itu sangat menarik, itu sangat menguatkan orang. Dan juga itu bisa dipakai sebagai jembatan untuk menginjili orang. Mari kita berdoa.
bersama-sama. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas waktu ini. Kami bisa belajar bersama, kita dikuatkan bersama, kita diingatkan bersama-sama Tuhan mengenai kebaikan-Mu dan mengenai firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami dikuatkan melalui Roh Allah yang sudah ada di dalam kami, supaya kami bisa menaati dan menerapkan segalanya dari buku Filemon ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.